Presiden Jokowi tinjau pasar Batu Pat di Lok Sumawe, Aceh. Presiden Jokowi ingin cek langsung terkait stabilitas harga bahan pokok di tengah laju inflasi. Presiden Joko Widodo mengunjungi pasar Batu Pat Lok Sumawe dalam kunjungan kerja ke Aceh. Didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Mensesnek Pratikno, dan pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, warga antusias berupaya menyalami Jokowi. Kunjungan kerja Jokowi di Aceh untuk meresmikan pabrik nitrogen fosfat kalium beserta peluncuran kartu tani BSI untuk program pupuk bersubsidi serta peluncuran BSI Kredit Usaha Rakyat 2023. Ngecek urusan harga-harga, ngecek urusan inflasi, ngecek urusan kenaikan barang dan jasa, karena ini penting. Dan saya lihat di sini baik. Jokowi juga menuturkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada tahun 2022 tumbuh 4,21% sehingga patut untuk disyukuri. Ya, Bulog bersama Polda Banten mengamankan 350 ton beras oplosan ilegal. Temuan ini berawal dari inspeksi Bulog ke pasar induk beras Cipinang. Modus para tersangka ialah mengemas ulang beras Bulog ke karung beras premium. Para tersangka menjual beras oplosan ini seharga Rp12.000 per kilogram dan polisi menahan 7 tersangka di sejumlah wilayah seperti Cilegon, Serang, Pandeglang, dan Lebak. Para tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 382 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Beras dari Cipinang itu bisa hari ini bisa jalan sampai Atap Buah, dan itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Ada indikasi bahwa beras ini akan diseluruhkan ke Timor Leste. Sebelumnya, Satgas Pangan dipimpin Menteri Perdagangan gerbek ratusan ribu liter minyak kita yang disimpan di dalam gudang di kawasan Jakarta Utara. Penimbunan tersebut dikhawatirkan akan mengulang kejadian 2022 di mana minyak goreng subsidi mahal dan sulit didapat. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri menggelar sidak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Satgas menemukan sekitar 550 ribu liter minyak kita kemasan botol yang disimpan di dalam gudang. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, minyak goreng ini sengaja tidak diedarkan karena distributor belum mendapatkan DMO dari pemerintah. Namun demikian, Mendag meminta minyak kita segera didistribusikan untuk menghindari kelangkaan di pasar terutama di Pulau Jawa. Zulhas, sapaan akrab Mendag, menyebut kelangkaan minyak subsidi terjadi karena banyak warga yang menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak subsidi. Nah, jadi minyak kita ini kan jatahnya 300 ribu ton satu bulan. 300 ribu ton, mestinya utama bagi rakyat. Nah, karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di supermarket dan lain-lain, semua premium pindah. Ya kalau pindah nggak cukup. Karena itu minyak kita mesti tadinya kan minyak curah asalnya. Curah ini kurang higien kan, maka dikemas gitu. Tadinya begitu. Tapi mestinya yang membeli itu sama. Pembelinya sama. Tapi ini sekarang yang premium pindah. Nggak cukup. Nah sekarang jalan keluarnya yang pertama kita tambah dari 300 ribu ke 500 ribu ton per bulan. Sementara itu menurut warga, kelangkaan minyak goreng subsidi terjadi dalam sebulan terakhir. Salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengiriman dari distributor yang tidak menentu. Sekarang 16.000, udah barangnya langka, susah. Nggak punya. Soalnya susah juga, sehari ada, sehari nggak, rebutan. Kelangkaan minyak subsidi ini tentunya berpengaruh terhadap harga di pasaran. Sejak awal tahun 2023, harga minyak kita ini fluktuatif. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, harga eceran tertinggi minyak subsidi berada di Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram.
Kita juga harus ingat bahwa minyak kita dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng subsidi pada tahun 2022. Selain tingginya harga, kelangkaan minyak goreng membuat warga harus mengantre di agen. Bahkan terakhir, kisruh kelangkaan migor berbuntut panjang hingga menyeret produsen CPO dan pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan. Ya, minyak goreng besutan pemerintah yang diluncurkan tahun lalu minyak kita mendadak langka, bahkan harga jual yang melonjak di sejumlah daerah. Tidak hanya itu, di negara yang agraris ini lagu lama kelangkaan beras masih saja terus diputar. Mengapa masalah klasik ini masih saja terjadi? Kita langsung berbincang sore ini dengan Kepala Satgas Pangan Polri yang juga Dirtit Pitsus Bareskrim Polri dan juga Brigjen Wisnu Hermawan Februanto dan juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia yang juga Guru Besar Pertanian IPB Profesor Dwi Andrean Santosa. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Dwi, Brigjen Wisnu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di MNC News Now. Kita tahu saat ini harga sembako, beras, minyak mahal, langka lagi ya. Dan ini dinilai stoknya tadinya katanya kurang mencukupi di pasaran. Tapi ternyata ini naiknya harga beras dan minyak ini karena penyimpangan pada proses distribusi. Saya mungkin ke Kepala Satgas Pangan dulu, Brigjen Wisnu. Pak Wisnu, bagaimana Anda menjelaskan ini kepada masyarakat? Apa yang sebenarnya terjadi? Baik Mas, saya akan menjelaskan satu-satu ya, tapi secara singkat saja. Baik. Terkait dengan beras dulu. Beras itu, beras medium yang menjadi masalah, ada harganya melebihi HET. Yang harusnya 9.450, sekarang di pasaran ada yang 10.000, bahkan ada 2.000 per kilogramnya. Sementara seharusnya beras medium paling tinggi itu adalah 9.450. Karena dari Bulog kepada pengecer bahkan ke distributor itu 8.000 sekian. Baik. Nah, kita temukan beberapa pelanggaran di mana para pelaku itu menguntungkan diri pribadi dengan mencampur dengan beras beras premium, bahkan ada yang mengganti packagingnya, sehingga yang tadi dia beli berasnya medium dengan harga 8.000 sekian, 350, dan dijual 12.000. Ini yang kita temukan di beberapa daerah, baik di Jakarta, di Banten, Jawa Timur, dan beberapa daerah lainnya. Mudah-mudahan dengan akan adanya panen raya di bulan Maret, kebutuhan beras medium harganya akan terus menurun dan kita siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran. Jadi sekarang di bulan Februari ini kita terus melakukan operasi pasar dan diawasi oleh seluruh teman-teman dari Kementerian Perdagangan dan juga dari kepolisian. Nah, terkait dengan minyak goreng curah, ini juga menjadi fenomena baru lagi. Waktu tahun 2022 kami pun ikut dalam bagaimana menstabilisasi dan menyiapkan pasokan minyak goreng curah. Perlu diketahui bahwa kita ini negara agraris yang CPO-nya bisa menghasilkan 47 juta per tahun CPO-nya. Dan digunakan cuma 5 juta aja untuk 5 juta ton saja dalam setahun. Namun kenapa menjadi mahal? Pemerintah telah memberikan suatu keputusan dan kebijakan bahwa kebutuhan minyak goreng curah per bulannya itu kurang lebih cuma 200-300 ribu per ton saja. Nah, kemudian pemerintah juga menciptakan lagi nama minyak goreng sederhana, kemasan sederhana dengan merek minyak goreng kita. Seharusnya minyak goreng kita itu digunakan oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun karena kualitasnya hampir sama dengan minyak goreng premium, sehingga banyak demand-nya meningkat, sedangkan produksinya tetap. Ada dua faktor, Mas, yang menyebabkan kenapa minyak goreng kita itu agak susah di lapangan. Yang pertama adalah demand-nya meningkat, sementara produknya minyak goreng kita itu cuma 300.000. Sekarang pemerintah sudah membuat solusi dengan akan memproduksi 450.000 ton sebulan. Jadi tambah 1,5 kali lipat. Kedua, kita akan menyampaikan bahwa DMO yang masih lambat diberikan oleh para produsen CPO akan kita awasi. Pemerintah dan kepolisian, Satgas Pangan akan mengawasi produktivitas dari minyak goreng kita, mulai dari produksi, distributor 1, distributor 2, bahkan ke pasar-pasar. Kita telah mempunyai waktu untuk memantau di 17.000 pasar seluruh Indonesia, dan ada beberapa pasar yang saat ini memang kita temukan minyak goreng kita harganya di atas HET, yaitu 15.000, yang seharusnya sesuai HET ada 14.000.
Dan saya yakin dalam waktu dekat ini dengan adanya pengawasan ketat dan dibantu oleh para pengusaha, mudah-mudahan minyak goreng kita ini akan banyak lagi di pasaran, dan tentunya kita akan terus mendorong produksi untuk makin lama makin banyak. Dalam waktu dekat itu kapan kira-kira, Pak Wisnu? Kita sudah mulai bekerja mulai minggu lalu setelah kita ada rapat dengan pimpinan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta dari Menko Marves. Dan sudah diberikan arahan, dan pimpinan Polri juga memberikan arahan kepada sejajaran pada saat aktivitas kemarin. Kita akan turun langsung ke lapangan sejak minggu lalu, dan sekarang sudah mulai banyak produktivitasnya untuk minyak goreng kita. Tinggal bagaimana kita mengawasi distribusinya dari mulai D1, D2 bahkan ke pasar. Baik, ya semoga cepat ini nanti ditindak biar karena kita tahu bulan puasa beberapa pekan lagi sebenarnya ya. Saya ke Prof. Dwi dulu. Anda sebagai guru besar pertanian, Prof, melihat dua item ini yang lagi-lagi bermasalah. Satunya minyak, kita tahu ini juga lagu lama, 2022 lalu kita juga punya masalah yang sama, dan kali ini ada beras yang ternyata dioplos oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di negara yang luar biasa agraris ini. Bagaimana tanggapan Anda, Prof? Sebagaimana Pak Wisnu, saya mendekati dulu terkait dengan beras ya. Baik. Kalau beras ini sebenarnya fluktuasi musiman. Hanya memang kalau dari catatan kami untuk harga beras untuk nasional di level konsumen ini memang yang tertinggi selama 10 tahun terakhir ini. Kenapa kok tertinggi selama 10 tahun terakhir ini? Ini karena selama 4 tahun berturut-turut sejak 2019, 2020, 2021 dan 2022 ini rata-rata ya produksi padi kita menurun, Mas. Penurunannya 1,8% per tahunnya, kan? Nah, sehingga padahal kita sempat mengimpor, Bulog mengimpor 1,8 juta ton, lalu kemudian sudah tidak ada sisanya, serapan Bulog sangat rendah, sehingga ini memicu harga relatif tinggi. Tapi meskipun demikian, ini catatan saya ya, sebenarnya kalau dari sisi harga sih ya nggak tinggi-tinggi amat lah kenaikannya. Kalau kita lihat katakanlah situs PAPS, itu harga per kemarin, per 10 Februari, itu 13.050. Per Juli 2022 kemarin 11.755, kenaikannya 11%. Dalam arti saya masih melihat ini kenaikan yang wajar. Dan yang paling sebenarnya paling menggembirakan bagi kami, karena saya kan di jaringan petani kecil ya, itu tertransmisi dengan sangat baik sebenarnya. Harga yang tinggi di konsumen, kenaikan harga yang tinggi di konsumen, ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat produsennya, di tingkat petaninya. Karena apa? Harga beras di tingkat petani ini naik 30,1%. Jadi kalau harga di tingkat konsumen naik 11%, harga di tingkat petani 31%, 30%. Jadi untuk itu bagi saya, hal-hal yang wajar-wajar saya bagi saya. Kalau terkait dengan penyelewengan tadi yang dikemukakan oleh Pak Wisnu, ya memang selama ada disparitas harga, pasti akan muncul orang-orang yang sebenarnya tugas Pak Wisnu kan ini. Menelusuri itu semua kan. Karena apa? Katakanlah Bulog menetapkan harga 8.300 kan untuk curah di gudang kan. Lalu kemudian harga di ecerannya 9.450. Harga yang kemarin sudah 13.050. Bagaimana perbedaan yang sedemikian besar ini pasti akan menarik kan? Menarik banyak pihak untuk melakukan dalam arti menarik keuntungan dari sana. Tapi sekali lagi kenaikan harga beras ini betul-betul kenaikan yang alamiah, dan mohon maaf ini karena apa? Kesalahan kebijakan di pemerintah. Karena serapan pemerintah untuk beras di catatan kami tiap bulan melakukan survei, Mas. Catatan kami di jaringan tani itu dari bulan Maret, April, Mei, Juni itu harga gabah kering panen dan harga berasnya itu di bawah HPP, tapi serapannya sedemikian rendah sehingga di akhir tahun stok Bulog kurang dari 500.000 ton. Padahal stok Bulog ideal sebagaimana saya sampaikan itu sekitar 1,5 juta ton. Sehingga pemerintah tidak berkuasa menekan harga beras. Katakanlah beras impor kemarin 100.000 ton, 100.000 ton digelontorkan.
Ya nggak ngefek lah, karena apa? Kebutuhan beras kita bulanan 2,5 juta ton bisa dibayangkan. Oke. Jadi ini ada aspek kesalahan kebijakan terkait dengan itu. Nah bagi kami sih untuk petani ini sama seperti Pak Wisnu, karena saya juga menerima informasi dari jaringan tani kami di beberapa tempat, kami ada di 90 kabupaten, itu beberapa sudah mulai panen Mas. Jadi saya pastikan minggu depan harga beras sudah akan turun. Oke. Walaupun sesungguhnya ini tidak kami inginkan kan, yang kami inginkan kan harga beras stabil kan, ya Oke. stabil yang menguntungkan usaha tani. Baik. Saat ini harga beras menguntungkan usaha tani kan. Stabil angka petani itu di angka berapa kira-kira? Nah, Prof. gini Mas, kalau kami akhir tahun kemarin melakukan rapat umum anggota di Gunung Kidul, ini harga gabah ya, Baik. harga gabah itu sudah melonjak rata-rata biaya produksi untuk 1 kilogram gabah itu sudah 5.667. Baik. Sebelumnya tahun 2019 kami melakukan kajian lagi itu baru 4.523. Karena apa? Terjadi kenaikan biaya produksi yang sangat tinggi, biaya sewa lahan, usaha tani dan sebagainya. Sehingga kenapa kami selalu mendorong ke pemerintah segera naikkan HPP. Ini amat sangat penting. Karena apa? Kami melihat ada tren penurunan harga gabah maupun beras di tingkat usaha tani selama 3 tahun terakhir ini. Dan hasil rapat kami di Gunung Kidul itu ternyata saat ini petani padi itu rugi Mas. Oke. Dan ini pemerintah harus menolong. Untuk itu ketika harga beras sekarang relatif tinggi, sesungguhnya bagi kami bagaimana pemerintah bisa mempertahankan harga ini yang menguntungkan usaha tani. Jadi itu karena saya amat sangat khawatir nanti Maret harga akan jeblok lagi. Mari kita bersama-sama bagaimana caranya supaya Maret harga tidak terlalu jatuh dan itu Baik. sangat merugikan sedulur-sedulur tani Oke. kami. Itu Mas. Baik, singkat saja Pak Wisnu bahwa ada tadi masukan terkait harga, tapi di satu sisi kita tidak boleh menyampingkan oknum-oknum nakal yang tadi mengoplos sehingga membuat kita rugi, plus juga hitung-hitungannya pemerintah yang dianggap tadi kurang tepat bicara serapan dan juga impor. Apa yang Pak Wisnu ingin sampaikan singkat saja Pak? Jadi kalau kami Mas tadi Satgas Pangan ada 3 tugas. Baik. Yang pertama kami memantau ketersediaan pangan. Ada 12 bapokting ya, bahan pokok penting yang kita pantau. Dari mulai minyak goreng sampai kan daging terus dan sebagainya. Dan selain itu juga kami memantau distribusinya. Jangan sampai ada hambatan. Apalagi kalau kita mau menghadapi lebaran itu. Distribusinya jangan sampai terhambat karena masyarakat tetap penuh membutuhkan bahan pokok. Dan terakhir kita memantau terus perkembangan harga pasar. Ini kita akan memantau seluruh pasar karena sudah ada perintah di pimpinan Polri itu untuk memantau seluruh pasar distributor dan produksitas dari padi dan bapuk penting lainnya. Jadi kami berharap nanti di awal bulan Maret semua kebutuhan bapuk penting itu sudah relatif aman dan harga pun terjangkau di masyarakat. Demikian Mas. Baik, harga terjangkau dan tentunya petani tidak merugi. Itu juga harapan kita Betul Mas. bersama. Betul Mas. Baik, Prof dan juga Pak Wisnu, terima kasih untuk perbincangan sore di weekend. Maaf kita ganggu akhir pekan ya. Terima kasih, salam sehat. Terima kasih Mas. Baik. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Wassalam.